saya lanjutkan kembali perbincangan di dua sesi, menyambung ke Mbak Esi tadi. Mbak Esi, bagaimana tanggapannya dengan menghilangkan 3 kata tadi, tanpa persetujuan korban? Ini kan menjadi masukan nih Mbak untuk revisi dari peraturan menteri ini. Memungkinkan atau tidak? Baik, jadi begini Mbak, jadi saya harus mengulang dulu bahwa yang beredar berita yang kemudian tanggapan-tanggapan itu menandaskan kepada persoalan seolah-olah Permendikbud ini melegalkan hal-hal yang bersifat asusila. Nah, saya kira kita tidak mau itu menjadi apa yang kita diskusikan ini tidak mengarah kepada ya kita setuju bahwa itu memang melegalkan kegiatan atau hal-hal yang bersifat asusila. Tapi berkaitan dengan perlu ada revisi atau tidak, saya kira itu bisa kita diskusikan. Mana yang perlu direvisi. Tetapi sementara belum ada revisi, permen inilah yang bisa berlaku saat ini. Karena sebelum ada permen ini, tidak ada aturan yang mengatur itu di perguruan tinggi. Padahal begitu darurat kekerasan seksual ada di perguruan tinggi, tempat yang mestinya bisa menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa kita, tempat di mana kita mencetak pemimpin masa depan, pemilik bangsa ini. Sehingga ya, jadi intinya sebelum ini dilakukan revisi, sekiranya memang ada hal-hal yang memang kita sepakati, bukan kita sepakati karena itu urusan menteri. Kita memberikan masukan untuk dilakukan revisi, bisa saja karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam peraturan. Tetapi sementara belum direvisi, biarkan ini berlaku karena korban sudah berjatuhan dan sedemikian banyak di seluruh Indonesia. Kita tidak bisa membiarkan itu, tidak bisa membiarkan para korban kemudian harus menunggu dan selalu menunggu dan terus menunggu. Baik, poinnya ditangkap oleh Menteri. Saya mau ke Bu Neng terlebih dahulu. Bu Neng, ini merupakan wujud langkah cepat untuk penanganan ini kekerasan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus khususnya. Tadi Mbak Esi menyampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya saya kira setiap orang itu tidak menghendaki adanya kekerasan seksual. Sudah pasti itu. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sudah pasti hal itu. Tentunya hal ini mengapa masyarakat sampai katakanlah mungkin bergejolak sih tidak ya, artinya mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan terhadap Permendikbud Ristek ini nomor 30 tahun 2021 adalah karena ada beberapa hal, beberapa kalimat yang seperti disampaikan oleh Babe Haikal tadi di dalam pasal 5 yang menimbulkan pertanyaan, mungkin tafsir. Seperti halnya mungkin kalau kita melihat ke KUHP pasal 284. Di dalam pasal 284 KUHP yang dilarang melakukan zina itu adalah laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan istrinya. Nah, selain itu berarti tidak dilarang, artinya tidak diatur. Nah, sehingga sampai dengan saat ini, apabila ada bujang, gadis, janda, duda melakukan perbuatan yang dilarang oleh nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, maupun katakanlah dengan moral, katakanlah nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat Indonesia, itu tidak bisa diapa-apakan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut, katakanlah tanda kutip zina, itu tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi. Mengapa? Karena memang tidak diatur di dalam KUHP. Karena itulah sekarang mungkin saya agak sedikit menjauh sih tidak, artinya keluar dari tema sih tidak. Banyak sekali anak-anak sekarang yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan gitu ya. Iya, itu kan dampak hukumnya. Itu tidak hanya kepada yang bersangkutan, pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan kekerasan seksual di sini, tentunya terkait dengan tubuh. Terkait dengan seksual.
ya kan, terkait dengan hasrat birahi, ya kan, itu tidak lepas dari situ. Nah, dalam hal ini tentunya, sehingga kalau kita kata anggota masyarakat yang lain menafsirkan dari pasal 5 dari beberapa tadi, sebetulnya banyak yang saya cermati, ada 11 poin di sini. Itu saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita yang mentafsirkan, mungkin termasuk saya. Termasuk MUI, cuma saya di sini bukan atas nama MUI ya, saya di sini atas nama yang lain lah gitu. Ya, nah dalam hal ini. Nah tentunya hal ini mengapa sampai MUI pun di sini bersikap. MUI itu memutuskan bahwa peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Riset dan Teknologi ini diminta supaya dicabut. Setidak-tidaknya direvisi. Oke. Nah, baik. Sama poinnya jadi dalam hal ini, jadi saya lanjutkan. Dalam hal ini, jadi usulan dari Babe Haikal tadi adalah dengan andaikan itu dihilangkan saja. Oke. Mungkin itu sudah manis begitu. Ya? Cuma 3 kata loh yang dihilangin. Tanpa persetujuan korban ya. Oke, saya ke Mbak Feni dulu. Mbak Feni, ini gimana nih? Punya perspektif yang berbeda dari sisi hal yang melakukan suka sama suka ini jadi celah legalisasi gitu. Tapi dari sisi korban perlu ini ya peraturan ini. Betul, sangat perlu karena saya mengikuti prosesnya Babe dan Bunda. Jadi sejak 1 tahun lalu gitu ya, kita diminta untuk kasus-kasus, contoh-contoh kasus gitu. Saya mencatat tahun 2013, bahkan saya bertemu langsung dengan korban UI, Bunda di UI juga ya. Kita melihat bagaimana korban kekerasan seksual yang tidak bisa ditangani sampai hari ini, misalnya kasus di UGM, di kampus-kampus besar begitu. Jadi saya mengapresiasi sebenarnya apa yang dikeluarkan Bapak Nadiem gitu ya di Permendikbud Ristek 30 2021 ini, karena sebenarnya yang dituduhkan sama Babe dan kawan-kawan itu sudah dikunci di pasal 7 dan di pasal 8. Apa bunyinya di pasal 7 dan 8? Di mana dalam pencegahan ketika korban dosen itu dilarang bertemu dengan dengan mahasiswa di luar kampus. Bahkan dosen ketika mau memberikan bimbingan di luar kampus, dia harus izin. Begitu juga ada sanksi administrasinya terhadap dosen yang ataupun mahasiswa yang melakukan kekerasan seksual. Sehingga kita sebenarnya sudah jelas bahwa ujaran persetujuan itu atau konsen kita bilangnya Babe, kita itu menjelaskan bahwa korban yang biasa kita temui, biasa kita tangani, itu memang tidak bisa memberikan persetujuan. Kalaupun memberikan persetujuan sebentar Bunda, persetujuan dia di bawah tekanan. Makanya frasa itu ada begitu ya untuk menegaskan bahwa terjadi memang kekerasan. Yang namanya kekerasan pasti tidak diinginkan korban. Dengan begitu Babe. Begitu ya. Betul. Kalau saya mengusulkan tidak perlu direvisi, tidak perlu dicabut. Tapi minta saja kepada Bapak Menteri kita berdialog bahwa permen ini diberikan penjelasan. Betul. Kalau dalam hierarki undang-undang, permen ini pelaksana. Kenapa frasanya kok bahasanya kok sebentar, vulgar? Mbak Feni, Betul. Ini di hierarki undang-undang permen pelaksana, tapi RUU-nya sendiri kan masih dalam pembahasan ini. Tapi kan dia ada cantolannya. Ada ada KUHP gitu ya. Lalu juga ada trafficking, undang-undang trafficking gitu. Ada beberapa undang-undang yang memang bisa menjadi rujukan. Suka dan tidak suka Bapak, sejak 2084 kita punya SEDO, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan Indonesia sudah bersepakat untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, suka dan tidak suka. Tahun 2000 Gus Dur sudah mengeluarkan pengarus utamaan jadi suka tidak suka. Tadi Anda berbicara soal korban ya, dosen, pertemuan antar dosen dan komentar. Bagaimana dengan dinyatakan oleh Babe Haikal? Mahasiswa dengan mahasiswi misalnya dalam satu ruangan, ketika digerebek dengan alasan ini persetujuan korban kok ada di pasal 8. Penjelasannya bahwa tidak mungkin satu kebijakan dia bertentangan dengan kebijakan atasnya. Mana ada di negara yang masih ada Babe Haikal dan Bunda, kita bisa melegalkan zina. Zina itu zina ada dan aturannya, seks bebas tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang zina lainnya. Dan seks bebas itu sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Di pasal 284 sudah selesai. Kita sudah punya bahwa zina itu sudah selesai dengan delik aduan. Begitu. Silakan. Kenapa dibuat delik aduan? Supaya tidak ada yang semena-mena,
Sudah selesai, kita tidak bahas itu. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada aturannya. Jawab ya, Oke, jawab ya silakan. gini. Berdasarkan Undang-Undang 30 jawab ya. Sepasang mahasiswa dan mahasiswi atau dosen dan mahasiswanya, ya. Si dosen membuka baju mahasiswinya dan mahasiswinya tidak keberatan, boleh nggak? Pakai undang-undang. Sekarang gini, B. Pakai undang nggak? Boleh apa tidak? Pakai Be. undang-undang. Pakai undang-undang apa pakai ini permen? Pakai Permen nomor 30, boleh nggak? B. Tahu? Dengan persetujuan siswi boleh nggak? Loh, kalau dia persetujuan, ya Boleh. nggak boleh lah. Nah itu dia yang B, melanggar Pancasila. Bukan, ini menjebak. Itu dia B, yang melanggar saya dosen, tujuan saya pendidikan. mahasiswa, saya Saya ke Babe, saya butuh nilai, saya butuh bimbingan, B. Saya ada di rumah, kan Babe tahu kita punya anak, punya teman, punya ponakan. Bimbingan sekarang dilakukan di Ya rumah-rumah, lindungi B. mahasiswinya. B, saya di rumah Udah Babe, setuju atau misalnya nggak Babe setuju, dosen nggak boleh buka saya. baju. Bentar, Babe Sebentar, dosen saya ke rumah Babe. Saya bimbingan skripsi. Kamar dikunci, pintu dikunci. Itu kondisinya nggak ada. Saya bisa bilang teriak, tidak. Siapa yang lihat di saat itu? Ini nggak itu yang nyambung, dilindungi loh, saya. nyambung dong, Be. Nggak nyambung. Saya Mana nggak ada? Atas Gini. persetujuan Saya mahasiswinya nggak tadi. nyambung, saya nggak nyambung. Enggak. Nih dengerin, Tuh. dengerin sebentar. Ulangi, saya ulangi. Persetujuan, Sebentar, Be. saya ulangi. Itu dia diikat di pasal 3, pasal 5. Sebentar ayat saya ulangi. 3. Sebentar Betul. saya ulangi. Pasal 3 saya udah baca bagus. Pasal 6 saya udah baca bagus. 7 bagus. 8 bagus. Ada jutaan kata. Tanpa persetujuan korban doang tuh dihilangin. Sebab dengerin sekali lagi. Berdasarkan nomor 30 ini, permen ini, mahasiswi minta dibuka bajunya sama Pak dosen dan mahasiswinya mau, saya tanya melanggar apa tidak? Kira-kira ada tidak mahasiswa yang seperti itu tujuan kita kuliah, Be? Ya nggak ada Jadi tujuan begini. kita kuliah hidup begitu. dengan Oke. realita Nggak ada. dong. Loh, Oke. mana realitanya? Gitu. Sebentar, oke nanti saya harus jeda dulu nih Bu Neng. Kita lanjutkan lagi usai Masa jeda. iya sih? Sesaat lagi, dua Itu sisi yang kembali melanggar. untuk Anda.